Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Motivasi. Kamu mungkin pernah merasa capek banget setelah kumpul sama banyak orang? Atau lebih suka menyendiri daripada nongkrong di tempat ramai? Kalau iya, bisa jadi kamu seorang introvert. Tapi, jangan salah paham, introvert bukan berarti antisosial. Yuk, kita bahas 7 tanda kalau kamu memang seorang introvert sejati. Tanda nomor 1, tidak suka akan keramaian. Bagi seorang introvert, acara yang ramai seperti pesta atau kumpul keluarga besar bisa jadi melelahkan. Ini bukan karena mereka tidak suka bersosialisasi, tapi karena energi mereka terkuras lebih cepat dibandingkan ekstrovert. Seorang introvert mungkin bisa menikmati acara sosial, tapi setelah itu mereka butuh waktu sendirian untuk mengisi ulang energi. Ini berbeda dengan ekstrovert yang justru mendapatkan energi dari interaksi sosial. Misalnya, setelah seharian di kantor atau di sekolah, introvert lebih memilih pulang dan menikmati waktu sendirian, membaca buku atau menonton film dibandingkan langsung pergi nongkrong lagi. Jika kamu sering merasa lega setelah meninggalkan acara yang ramai dan lebih menikmati waktu sendiri, itu tanda kuat bahwa kamu seorang introvert. Namun, bukan berarti introvert tidak bisa bersosialisasi. Mereka tetap bisa bergaul, hanya saja dalam dosis yang lebih terbatas dan dengan cara yang lebih nyaman bagi mereka. Mengenali batasan energi sosial ini penting, agar introvert bisa menjaga keseimbangan antara bersosialisasi dan waktu untuk diri sendiri. Tanda nomor 2, lebih suka percakapan mendalam. Basa-basi seringkali terasa tidak menarik bagi introvert. Mereka lebih memilih pembicaraan yang memiliki kedalaman, seperti membahas filosofi hidup, mimpi, atau pengalaman pribadi yang bermakna. Ini bukan berarti introvert tidak bisa melakukan small talk, tapi mereka cenderung tidak menikmatinya. Obrolan yang terlalu dangkal seringkali terasa membosankan dan tidak memberikan kepuasan bagi mereka. Saat berbicara, introvert lebih suka mendengarkan dengan seksama dan merenungkan apa yang dikatakan orang lain sebelum memberikan respons. Mereka juga cenderung lebih tertarik pada orang-orang yang bisa diajak berdiskusi secara mendalam daripada sekadar bertukar kabar. Hal ini juga yang membuat introvert memiliki sedikit teman, tetapi hubungannya cenderung lebih kuat dan bermakna dibandingkan orang yang punya banyak kenalan. Jika kamu merasa lebih nyaman berbicara dari hati ke hati dibandingkan berbasa-basi, itu tanda bahwa kamu seorang introvert sejati. Tanda nomor 3, punya inner world yang kaya. Introvert sering tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Mereka suka menganalisis, membayangkan, bahkan kadang punya dunia sendiri di kepala mereka. Punya imajinasi yang kuat. Introvert seringkali memiliki kehidupan batin yang kaya. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan sesuatu, menganalisis kejadian, atau bahkan menciptakan cerita di kepala mereka sendiri. Banyak introvert yang suka menulis, menggambar, atau berkarya sebagai cara untuk menyalurkan dunia batin mereka yang luas. Mereka juga lebih suka refleksi diri dan sering merenungkan pengalaman hidup mereka untuk mengambil pelajaran dari situ. Seringkali, introvert lebih menikmati dunia mereka sendiri daripada dunia luar. Mereka bisa asik sendiri dengan buku, musik, atau sekadar melamun. Namun, ini juga bisa membuat mereka terlihat seperti terlalu banyak berpikir atau sulit untuk langsung mengambil keputusan spontan. Jika kamu sering merasa nyaman sendirian sambil tenggelam dalam pikiranmu, itu tanda bahwa kamu seorang introvert yang punya inner world yang kaya. Tanda nomor 4, sering merasa canggung dalam grup besar. Ketika berada di grup besar, introvert cenderung lebih diam, bukan karena nggak punya opini, tapi karena mereka lebih suka mendengar dulu sebelum berbicara. Kalau kamu sering merasa canggung dalam kelompok besar, ini salah satu tanda klasik seorang introvert. Introvert lebih suka berbicara dalam kelompok kecil atau one-on-one dibandingkan harus berbicara di depan banyak orang. Mereka cenderung berpikir dulu sebelum berbicara, yang kadang membuat mereka terlihat pendiam atau tidak tertarik, padahal sebenarnya mereka hanya butuh waktu lebih untuk memproses informasi. Dalam grup besar, mereka seringkali memilih untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Mereka hanya berbicara jika merasa ada hal yang benar-benar penting untuk dikatakan. Kadang, introvert juga merasa kelelahan jika harus berinteraksi dengan banyak orang sekaligus. Itu sebabnya mereka lebih memilih lingkungan yang lebih kecil dan akrab. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa berbicara di depan umum. Dengan persiapan yang matang,
banyak introvert yang justru bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Jika kamu merasa lebih nyaman dalam percakapan pribadi daripada di tengah keramaian, itu adalah tanda kuat bahwa kamu seorang introvert. Tanda nomor 5, lebih produktif saat sendiri. Introvert biasanya bisa bekerja lebih baik saat sendiri, tanpa banyak gangguan. Mereka lebih nyaman bekerja di tempat yang tenang daripada harus berkolaborasi terus-menerus dalam tim besar. Kalau kamu merasa lebih fokus saat sendirian, ini tanda yang jelas. Banyak introvert merasa bahwa bekerja sendiri memberi mereka ruang untuk berpikir lebih jernih dan fokus tanpa distraksi. Suasana yang terlalu ramai bisa membuat mereka sulit berkonsentrasi. Itulah sebabnya, banyak introvert yang lebih memilih pekerjaan yang memungkinkan mereka bekerja secara independen, seperti menulis, desain grafis, atau analisis data. Bukan berarti mereka tidak bisa bekerja dalam tim, tetapi mereka cenderung lebih produktif jika diberikan tugas yang bisa mereka kerjakan sendiri, tanpa harus banyak berdiskusi. Misalnya, saat bekerja dalam kelompok, introvert seringkali mengambil peran di balik layar, seperti mengerjakan riset atau membuat konsep daripada harus berbicara di depan banyak orang. Mereka juga seringkali lebih suka mengerjakan tugas dengan caranya sendiri daripada harus mengikuti ritme kerja orang lain. Jika kamu merasa lebih nyaman bekerja sendiri dan lebih cepat menyelesaikan tugas tanpa terlalu banyak interaksi, itu tanda bahwa kamu seorang introvert. Tanda nomor 6, tidak berbicara asal-asalan. Introvert cenderung berpikir dulu sebelum berbicara. Mereka suka mempertimbangkan kata-kata mereka dengan hati-hati. Kalau kamu sering merasa perlu waktu untuk merespons atau tidak suka berbicara secara spontan, itu tanda introvert yang kuat. Saat dalam percakapan, introvert biasanya butuh waktu untuk mencerna informasi sebelum memberikan jawaban. Mereka lebih suka berbicara dengan penuh pertimbangan daripada sekadar merespons secara impulsif. Itu sebabnya, dalam diskusi yang cepat atau debat spontan, introvert mungkin terlihat seperti lambat dalam merespons atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Namun, ini bukan berarti mereka tidak punya pendapat. Justru, mereka seringkali memiliki sudut pandang yang lebih matang karena mereka sudah memikirkan semuanya sebelum berbicara. Terkadang, mereka bahkan lebih suka menulis pendapat mereka daripada mengungkapkannya secara langsung, karena tulisan memberi mereka waktu untuk berpikir lebih dalam. Introvert juga tidak nyaman dengan percakapan yang terlalu mendadak atau tekanan untuk segera memberikan jawaban tanpa waktu untuk berpikir. Jika kamu sering merasa lebih nyaman mengambil waktu sejenak sebelum berbicara, atau lebih suka mengungkapkan pemikiran melalui tulisan, ini tanda kuat bahwa kamu seorang introvert. Tanda nomor 7, sedikit teman namun berkualitas. Banyak introvert merasa lebih nyaman dengan lingkaran pertemanan yang kecil tetapi erat, dibandingkan memiliki banyak kenalan yang hanya sebatas permukaan. Introvert lebih memilih punya sedikit teman tapi berkualitas daripada punya banyak teman tapi sekadar kenalan. Mereka mencari hubungan yang benar-benar bermakna dan dalam. Kalau kamu lebih nyaman dengan lingkaran kecil yang solid, kamu bisa jadi seorang introvert sejati. Mereka tidak terlalu tertarik pada pergaulan sosial yang hanya sekadar hangout atau basa-basi, tetapi lebih menghargai hubungan yang bisa membawa makna dalam hidup mereka. Karena itu, introvert biasanya lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan 1 atau 2 teman dekat dibandingkan pergi ke acara besar dengan banyak orang yang tidak mereka kenal baik. Dalam hubungan pertemanan atau percintaan, introvert cenderung lebih setia dan berkomitmen karena mereka tidak mudah membuka diri kepada orang baru. Namun, ini juga membuat mereka lebih selektif dalam memilih teman. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan orang yang benar-benar mereka percayai. Jika kamu lebih suka punya sedikit teman tapi bisa berbagi cerita secara mendalam dengan mereka, ini adalah salah satu tanda bahwa kamu seorang introvert. Itulah beberapa tanda orang yang introvert. Jika kamu merasa cocok dengan beberapa tanda ini, bisa jadi kamu memang seorang introvert. Tapi ingat, introvert bukan kekurangan, justru itu adalah kekuatan. Jadi, terima diri kamu apa adanya dan manfaatkan kelebihanmu sebagai seorang introvert. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.